Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang telah membentangkan dunia ini beserta isinya untuk kita, agar kita bisa melangsungkan hidup, agar kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menghirup oksigen. Semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan lupa tatkala kita mendapatkan kenikmatan apapun itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah bahwasanya nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan kenikmatan itu sebagai perantara, sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Semoga kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita yakin bahwasannya setelah kematian itu tidak selesai begitu saja. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Kemudian kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan di dunia. Tidak ada bekal yang terbaik pada saat itu kecuali takwa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Muharram, bulan pertama di dalam kalender Hijriah, bulan yang mulia, salah satu bulan haram yang kata para ulama ketika kita beramal di dalamnya, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada beramal di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, tatkala kita melakukan perbuatan dosa, maka dosa yang akan kita dapatkan juga akan lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini, alangkah baiknya kita gunakan untuk memuhasabah diri kita, untuk mengaudit diri kita. Apa yang sudah kita lakukan pada hari-hari yang telah kita lalui. Di antara kita ada yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan lebih dari itu. Mari kita lihat diri kita. Dengan umur yang Allah berikan kepada kita yang panjang ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita banyak melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita banyak melakukan ketaatan? Tentunya ketika kita jujur, maka kita akan mengatakan saya banyak melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika sendirian, banyak melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Bahkan ketika kita lihat hari-hari kita yang telah kita lalui, tidak ada satupun hari yang kita lalui kecuali kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala di sana.
baik dengan kemaksiatan yang besar maupun kemaksiatan yang kecil. Maka dari itu tentunya yang perlu kita lakukan adalah kita sadar bahwasanya kita itu tidaklah maksum. Kita tidak ada yang bersih. Kita semuanya pasti melakukan dosa. Kita semuanya pasti pernah melakukan dosa. Dan kita tidaklah bersih dari dosa. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau itu melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Dan memang realitanya seperti itu. Setiap orang, setiap dari kita pasti melakukan kesalahan, baik di siang maupun malam hari. Lebih-lebih tatkala kita sendiri, kita sering melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun itu. Maka yang harus kita lakukan, jamaah sekalian, tentunya adalah kita rajin-rajin memuhasabah diri kita. Kita lihat diri kita yang penuh dengan dosa ini, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengaudit, untuk memuhasabah diri kita. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita terkait dengan muhasabah diri. Beliau mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala hari itu tiba, ketika hari itu tiba, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk memuhasabah diri kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang menyesal pada hari kiamat tatkala mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu didatangkanlah neraka jahanam. Pada hari itu semua manusia menjadi ingat apa yang telah mereka lakukan. Akan tetapi wa anna lahu dzikra, apalah manfaatnya ingat pada hari itu, tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian mereka pun mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai alangkah baiknya aku tatkala dahulu aku melakukan amalan kebajikan untuk hariku ini. Maka jemaah sekalian, sebelum hari itu tiba, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hisab diri kita masing-masing. Tidak ada dari kita yang maksum. Kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala buka aib kita, tidak ada satupun orang yang mau dekat dengan kita, karena mereka akan merasa jijik dengan kita.
Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib-aib kita di dunia. Tatkala kita melakukan kemaksiatan di malam hari, di pagi harinya tidak ada orang yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Maka bersyukurlah untuk itu dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, "Innallaha khabirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah tahu semuanya. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mencatat perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bisikan jiwa kita. Allah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bisikan di dalam dada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, janganlah kita merasa kita itu telah bebas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita sering-sering bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan dan kita akan meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Aqimissalah.